Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ase Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini ya, di sini saya itu mau sharing ke kalian ya, ataupun mau cerita ya, sedikit cerita tentang kisah menjadi seorang TKW yang bekerja di luar negeri. Ya, ini ceritanya kemarin itu saya dapat komen ya, dari nggak tahu dari siapa ya, yang penting sudah komen di beranda saya ya, katanya, nah ini katanya yang kerja di Arab Saudi itu, wah majikannya itu super, dikatakan di situ super hebat. Karena apa? Karena kebanyakan yang kerja di Arab Saudi itu pulang ke Indonesia akhirnya pada hamil ya, akhirnya pada punya anak. Bahkan ada juga kejadian ya, dari Indonesia berangkat kerja ke Arab Saudi. Nah setelah sampai di sana bertahun-tahun akhirnya nggak pulang. Nah akhirnya itu bisa jadi menikah dengan orang Arab ya. Alhamdulillah ya kalau dinikahin ya. Tapi kalau lain pula ceritanya, kalau sampai punya anak, terus nggak mau menikah ya, nggak mau, maksudnya nggak mau menikahi kita kayak gitu, nah kita yang rugi sendiri bukan? Nah seperti itu namanya sudah masuk dalam pelecehan ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau kerja di Singapura itu ya, alhamdulillah nggak ada ceritanya yang seperti itu ya. Semua itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing. Apakah kita itu mau meresponnya, atau kita itu benar-benar di sini harus siap iman kita ya teman-teman. Karena kita di sini sebagai seorang perempuan ya, kita jauh dari keluarga. Nah memang ya benar-benar kita itu harus ingat ya sama tujuan awal kita ya. Memang yang namanya ujian, yang namanya cobaan itu kita nggak tahu ya, akan tetapi kalau kita memang benar-benar siap, kita itu perbanyak berdoa setiap hari ya, perbanyak istighfar setiap hari, insya Allah kita akan dijauhkan dari ujian ya, seperti itu. Nah di sini banyak sekali yang komentar ya, ternyata dari nggak tahu dari siapa ya, yang penting sudah komentar di kolom video saya. Nah katanya kalau kerja di Arab Saudi itu kebanyakan pembantunya itu dijadikan budak yang bisa digauli. Astagfirullahaladzim ya teman-teman ya. Kalau saya mendengarnya sendiri itu memang ya, saya juga sudah tahu itu sudah lama ya, mungkin sudah cerita lama. Kalau di Arab itu memang ya seperti itu, majikannya itu pada ini ya, apa ya, doyan banget sama pembantunya kayak gitu. Tapi di lain negara seperti halnya di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan ya, kalau saya mendengarnya sampai saat ini alhamdulillah itu aman-aman saja ya. Tapi di sini saya juga mempunyai saran buat teman-teman semuanya ya, yang bahkan yang sudah nikah ataupun yang belum nikah ya. Untuk saran saya, kalau seumpama majikan kalian itu genit ya, kita jangan meresponnya ya, kita jangan ngasih respon balik ya itu. Kalau bisa kita itu ya harus berpakaian sopan di saat kita kerja. Nah seperti itu. Karena apa? Yang membuat majikan itu terpancing kepada kita itu mungkin karena pakaian kita itu ketat. Nah apalagi kalau si majikan perempuan nggak ada di rumah, nah itu sangat bahaya sekali buat diri kita sendiri ya, buat keselamatan kita. Kalau bisa itu ya, kita kalau kerja pakai pakaian yang kerja itu yang longgar-longgar. Nah seperti itu. Terus pakai celana itu di bawah lutut kalau bisa ya. Ya kita sendiri orang Indonesia, kita sendiri orang Muslim ya, bagi yang beragama Islam ya, itu saran saya, jagalah aurat kalian masing-masing agar kalian itu selamat dalam bekerja. Nah seperti itu loh teman-teman. Jadi
kita itu mikir positifnya aja ya. Kalau bisa kita berangkatnya dengan baik-baik, pulang ke Indonesia juga secara baik-baik ya. Jangan sampai kita itu pulang ke Indonesia membawa masalah ya. Kasihan banget dengan keluarga kita yang ada di Indonesia. Pastinya bapak ibu kita atau bahkan suami kita ya, itu sangat mengharapkan kepulangan kita itu dalam keadaan baik-baik dan juga pulang dalam membawa kesuksesan. Nah itu sudah pasti ya teman-teman. Jadi buat saya nih ya, dan juga buat teman-teman semuanya, kalau bekerja ngikut majikan ya, pakaian yang sopan ya, janganlah yang ketat ya. Kalau saya sendiri, saya memang pakaiannya itu longgar-longgar ya kalau di saat kerja. Nah seperti itu karena apa? Itu semua juga demi keselamatan diri saya sendiri teman-teman. Di sini saya itu sudah berkeluarga, sudah ada anak ya, ada suami ya, ada yang menunggu saya di rumah ya, seperti itu. Jadi di sini saya itu menjaga ya agar keluarga saya tetap utuh selamanya, karena yang namanya membina rumah tangga itu nggak mudah teman-teman ya. Begitu banyak sekali cobaan yang sudah saya lewati. Bener, saya dengan suami saya itu sudah menikah sudah lama, akan tetapi ya begitulah teman-teman, yang namanya orang menikah ya pasti ada cobaan, ujian ya, tinggal kitanya itu sabar atau enggak. Kalau enggak sabar ya akhirnya rumah tangga kita sendiri yang bakal hancur. Nah akhirnya yang jadi beban ataupun yang jadi korban ya itu anak lah ya teman-teman, anak yang nggak tahu dosa ya, kasihan seperti itu. Jadi kalau kita bekerja ngikut majikan ya harus tahu diri ya teman-teman, harus pakainya yang longgar-longgar, jangan yang ketat-ketat kayak gitu, jangan yang seksi lah ya, ngomongnya super simple, jangan yang seksi ya. Kita itu bekerja ngikut orang, kita di sini niatnya mau cari uang ya, bukan pikiran yang lain-lain kayak gitu. Jadi ya biasa saja lah kalau menurut saya seperti itu ya. Apalagi yang masih single nih, yang masih belum menikah ya kayak gitu, kalian harus bisa menjaga diri kalian masing-masing ya. Karena apa? Yang namanya perempuan itu tempatnya orang kotor ya. Kita sudah berbuat sekali itu bisa dilihat ya kalau kita itu sudah pernah berbuat yang tidak baik kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Di sini saya mendoakan kepada teman-teman saya semuanya yang bekerja ke luar negeri, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga kalian semua diberikan keselamatan dimanapun kalian berada. Kalau bisa ya teman-teman, toh kalau kalian itu di rumah majikan nggak boleh sholat, perbanyak istighfar ya, insya Allah kalian semua akan dilindungi ya dimanapun kalian berada. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini ya hanyalah sementara ya, nanti yang kekal itu hidup kita kelak di akhirat ya, seperti itu. Nah jadi dari sini saya itu ya sebenarnya bukan kaget ya setelah membaca komen-komen dari teman-teman semuanya yang pada datang terus ngasih komen kayak gitu, katanya di Arab ada kejadian seperti itu. Kalau saya mah udah nggak kaget ya, karena seperti ini kejadian itu sudah lama dari dulu ya. Tapi kalau di Singapura sendiri alhamdulillah aman ya, nggak ada majikan yang kayak gitu ya. Alhamdulillah majikannya baik dan semua itu terbalik kepada diri kita masing-masing ya. Jangan sampai kita itu di sini itu kita ini ya teman-teman, apa ya, ini ya, apa ya namanya, kita sampai terbawa dengan hawa nafsu itu. Jangan ya teman-teman. Kalau bisa itu ya saran saya perbanyaklah berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Nah seperti itu, karena yang namanya kita ini manusia biasa, tempatnya orang yang berbuat salah ataupun juga tempatnya kita itu selalu khilaf ya teman-teman. Jadi kita itu biar diberikan ataupun kita itu biar selalu berada di jalan yang benar ya, jalan yang diridhoi oleh Allah, seperti itu. Karena apa teman-teman?
walaupun ya seumpama gaji kita itu sedikit, asal itu berasal dari keringat kita sendiri, nah itulah yang menjadi berkah barokah untuk keluarga kita di Indonesia. Nah seperti itu ya, walaupun seumpama gajinya itu misalkan ya cuma 650 ataupun 600, nah kayak gitu, kalau itu hasil dari keringat kita sendiri, nah itu alhamdulillah ya bisa jadi berkah buat keluarga kita. Akan tetapi kalau dapat uang sampingan, tapi uang sampingannya itu dari jalan yang salah, ya itu nggak bakal jadi berkah buat keluarga kita. Nah seperti itu loh teman-teman ya, biar sedikit asal halal ya, itu berkah barokah buat keluarga kita yang ada di Indonesia. Nah seperti itu ya. Jadi di sini saya juga mempunyai saran ya buat teman-teman semuanya. Tetaplah jaga diri kalian baik-baik di rumah majikan ya. Terus kalau ada majikan yang setidaknya itu mempunyai sifat genit kayak gitu ya, yaitu jangan direspon ya teman-teman. Nanti kalau direspon itu kan ibaratnya ya teman-teman, yang namanya orang kayak gitu tuh ibaratnya kucing yang kelaparan ya. Kalau kucing kelaparan terus dikasih makan, itu otomatis akan dimakan ya. Tapi kalau kitanya nggak ngasih respon, itu lama-lama dia juga akan pergi dengan sendirinya ya, seperti itu. Oke teman-teman, seperti itulah ya yang bisa saya kasihkan ke kalian menurut pandangan saya sendiri ya. Karena apa? Karena saya di sini juga bekerja ya, juga ngikut orang sudah lama. Tapi alhamdulillah sampai saat ini majikan saya ya alhamdulillah baik-baik saja, nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah ya, keluarga saya dan saya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terus ya alhamdulillah sampai saat ini pokoknya masih terus berjalan dengan lancar dan langgeng ya. Ya pokoknya saya doakan saja buat teman-teman saya semuanya yang bekerja di luar negeri selalu dilindungi oleh Allah ya. Terus jaga diri kalian baik-baik ya. Pokoknya jangan sampailah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Ya udah saya akhiri sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke.